Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Adnan Syakir dengan NPM 2275338 dari kelas MI 2B. Baiklah, di sini saya akan membuat video demonstrasi membuat sebuah program menggunakan bahasa Java pada mata kuliah pemrograman dasar. Selanjutnya pada soal yang pertama, yaitu buatlah program untuk menampilkan tabel perkalian sampai 10. Misalkan masukkan bilangan tabel perkalian 5, outputnya akan 1 kali 5 sampai 10 kali 5. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke IntelliJ. Pertama buat kelas Java dengan nama UAP1. Kemudian deklarasikan metode utama atau main method, ketikkan PSVM, lalu membuat objek scanner dengan nama input. Setelah itu membuat output. Setelah itu membuat variabel angka dengan tipe datanya integer. Lalu kita akan menggunakan perulangan for dan membuat variabel i yang memiliki tipe data integer. Di sini integer i sama dengan 1, artinya i akan mulai dari angka 1.
Lalu mengapa di sini I kurang dari sama dengan batas? Karena di sini kita akan mengulang sebanyak jumlah batas yang akan kita inputkan. Misalkan kita menginputkan 10, maka perulangan akan berulang sebanyak 10 kali. Kemudian kenapa I++? Karena akan menambahkan 1 ke variabel I, maka nilai I akan terus bertambah sampai batas yang telah ditentukan. Oh iya, operator plus plus disebut juga dengan operator increment. Selanjutnya kita buat deklarasikan gambar variabel hasil dengan tipe integer. Sini kita membuat assignment atau integer hasil sama dengan angka dikali I. Kemudian membuat output. Setelah itu untuk menampilkan output keseluruhan gunakan perintah system out println. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah perulangan untuk menanyakan kembali apakah kita akan mengulang kembali program atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat variabel respon dengan tipe data string. Di sini kenapa kita menggunakan input.nextLine bukan input.nextInt? Karena input.nextLine adalah objek scanner yang digunakan untuk membaca inputan yang akan kita masukkan dengan tipe data string, sedangkan input data nextInt itu untuk tipe data integer. Selanjutnya kita gunakan if statement.
Nah, di sini kita menggunakan if statement, yaitu respon dengan metode equals ignore case, yaitu metode dari tipe data string yang digunakan untuk membandingkan dua string tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar dan kecil. Jadi di sini nanti jika kita masukkan huruf Y, maka kita akan memanggil kembali fungsi main args dan program akan memulai kembali dari awal. Selanjutnya jika salah, maka program akan berakhir. Oke, untuk soal yang pertama telah kita buat, maka kita akan mencoba merunning. Ini membuat program perkalian. Masukkan bilangan 5. Masukkan batas perkalian. Nah, di sini saya menambahkan batas perkalian untuk kita menentukan sendiri batas perkalian yang akan kita running atau yang akan kita inputkan. Misalkan di sini 10. Maka perkalian 5 sampai dengan 10. Itu misalkan 1 kali 5, 5 sampai 10 kali 5. Nah, kemudian saya menambahkan perulangan untuk menghitung kembali atau tidak. Sini kita ketikkan Y. Kita masukkan angka lagi, yaitu misalkan 8. Masukkan batas perkaliannya, misalkan saya ingin sampai 20. Oke, selanjutnya jika kita ingin selesai, maka kita bisa ketikkan T. Maka program akan berakhir. Oke, selanjutnya itu soal nomor 2. Menampilkan bilangan ganjil dengan batas dari user secara descending. Eksekusi yang pertama ingin menampilkan bilangan ganjil dari 3 sampai 20. Masukkan batas bawah 3 dan masukkan batas atas 20. Maka outputnya akan menjadi 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, dan 3. Kemudian eksekusi yang kedua memasukkan batas bawah 7 dan masukkan batas atas 2. Batas bawah harus lebih kecil dari batas atas. Oke, langsung saja kita ke IntelliJ dengan membuat kelas baru dengan nama uap2. Pertama-tama kita deklarasikan untuk metode utama atau main method. Selanjutnya kita membuat objek scanner dengan nama input. Kemudian membuat pernyataan. Dengan batasan dari
terus secara standing. Selanjutnya masukkan perintah masukkan batas bawah. Kemudian kita masukkan variabel bawah dengan tipe integer. Kemudian masukkan perintah masukkan batas atas, kemudian kita membuat variabel. Kemudian kita membuat variabel atas dengan tipe integer. Lalu setelah itu kita menggunakan if statement. Bawah lebih besar sama dengan atas. Nah, di sini kita gunakan if statement, batas bawah harus lebih besar sama dengan dari batas atas. Jika batas bawah lebih besar dari sama dengan atas, maka akan muncul output bahwa batas bawah harus lebih kecil dari batas atas. Di sini juga saya ingin menambahkan output untuk mengulang kembali ke awal program dengan menambahkan perintah apakah ingin program Kemudian kita membuat variabel respon dengan tipe data string. Selanjutnya kita menggunakan if statement. Jika kita memasukkan Y sebagai respon terhadap pernyataan,
dengan memanggil kembali fungsi main args, maka program akan mulai kembali dari awal. Kemudian else, masukkan perintah lalu setelah itu kita akan menggunakan for. Kemudian kita akan menggunakan perulangan for dengan variabel i dengan tipe data integer. Di sini kita menggunakan variabel i sama dengan atas karena i akan mulai dari nilai yang kita masukkan pada batas atas. Kemudian i lebih dari sama dengan bawah. Artinya yaitu i akan mengulang sebanyak jumlah batas bawah yang kita inputkan. Misalkan kita menginputkan 20, maka perulangan akan berhenti sampai 20. Kemudian operator min-min disebut juga operator decrement atau i min-min di sini akan mengurangi nilai ke variabel i. Maka nilai dari variabel i akan terus berkurang sampai batas bawah yang telah ditentukan. Selanjutnya kita menggunakan if statement. Kemudian di sini kita menggunakan if statement i modulo 2 tanda seru sama dengan 0. Di sini kita akan memeriksa apakah nilai variabel i tidak habis dibagi dengan 2 atau disebut dengan bilangan ganjil, atau nilai i habis dibagi 2. Terus operator persen atau modulo digunakan untuk memperoleh sisa hasil bagi dari suatu operasi pembagian. Di sini kita menggunakan i modulo 2 digunakan untuk memeriksa sisa hasil bagi dari pembagian i dengan 2. Jika sisa hasil bagi tersebut tidak sama dengan 0 atau tidak habis dibagi, maka kondisi i modulo 2 akan bernilai true yang menunjukkan bahwa i adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan membuat outputnya untuk
hasil. Selanjutnya kita akan membuat output untuk menampilkan hasil. Dan soal kedua telah berhasil kita buat dan kita akan mencoba merunningnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merunning program untuk menampilkan bilangan ganjil dengan batas dari user secara descending. Sini kita akan melakukan eksekusi yang pertama, yaitu dengan memasukkan batas bawah 3 dan memasukkan batas atas 20. Masukkan batas bawah 3 dan masukkan batas atas 20. Maka bilangan ganjil antara 3 dan 20 yaitu 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, dan 3. Sama seperti pada output dari eksekusi yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke eksekusi yang kedua dengan memasukkan batas bawahnya 7 dan batas atas 2. Kita ulangi program ini. Memasukkan batas bawah 7, batas atasnya 2. Maka batas bawah harus lebih kecil dari batas atas. Dan outputnya sama seperti eksekusi pada yang kedua. Sini saya menambahkan apakah kita ingin mengulang program karena batas bawah harus lebih kecil dari batas atas. Kita ketikkan Y. Maka program akan mengulang dari awal. Kita masukkan batas bawahnya 10 dan batas atasnya 8. Di sini tidak bisa karena batas bawah masih lebih besar daripada batas atas. Kita ulangi lagi. Bilangan ganjil antara 4 dan 12 yaitu 11, 9, 7, dan 5. Oke. Selanjutnya yaitu untuk soal ketiga, kita akan mencari sebuah nilai pada array berserta indeksnya. Misalkan terdapat array yaitu 25, 14, 56, 15, 36, 5, 6, 7, 7, 18, 29, dan 49. Maka kita akan mengeksekusi yang pertama dengan memasukkan nilai yang dicarinya 15. Dan eksekusi yang kedua kita mencari dengan nilai 78. Oke, langsung saja kita ke IntelliJ. Kemudian kita membuat Java kelas baru dengan nama uap3. Selanjutnya yang pertama kita deklarasikan metode utama atau main method dengan cara ketikkan vsvm. Kemudian kita deklarasikan variabel array dengan tipe integer. Dua 25, 14, 56, 15. Tiga 6, 5, 6, 7, 7. Sembilan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat objek scanner dengan nama input.
Lalu setelah itu kita akan membuat pernyataan. Program mencari sebuah nilai. Nilai array-nya yaitu 25, 14, 56, 15, 36, 56, 27, 18, 29, dan 49. Selanjutnya kita akan membuat perintah. Masukkan nilai yang ingin dicari, kemudian kita membuat variabel nilai dengan tipe data integer. Selanjutnya kita membuat variabel index dengan tipe integer juga. Di sini kenapa integer index sama dengan -1? Karena jika nilai yang kita masukkan tidak ada pada array yang telah kita buat, maka nilai tersebut akan berada pada indeks -1. Sedangkan indeks pada array dimulai dari angka 0. Maka nilai tersebut tidak akan muncul pada indeks -1. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perulangan for dan membuat variabel i dengan tipe data integer. Di sini integer i sama dengan 0 karena pada array indeks dimulai dari angka 0. Selanjutnya i kurang dari array length. Kita dapat memastikan bahwa perulangan akan berlangsung hanya selama i kurang dari panjang array. Saat i mencapai atau melebihi panjang array, kondisi perulangan menjadi salah atau perulangan berhenti. Kemudian ada i++, artinya i akan terus bertambah sampai panjang array yang telah ditentukan. Ini kita menggunakan if statement. Di sini array i sama dengan nilai digunakan untuk membandingkan nilai elemen array indeks i dengan nilai yang dicari. Jika kedua nilai sama, kondisi tersebut akan bernilai true, dan jika tidak,
kondisi tersebut akan bernilai false. Dan kita membuat variabel indeks sama dengan i. Ya, kita akan membuat break. Break digunakan untuk menghentikan eksekusi pada perulangan. Jadi kita menggunakan if statement lagi. Index -1. Di sini kita akan menggunakan if statement. Jika indeks diketahui, maka akan muncul output nilai dan indeks, dan jika tidak diketahui, maka akan muncul nilai dan indeks tidak ditemukan. Kemudian di sini saya ingin menambahkan perulangan untuk kembali ke program awal karena indeks yang kita cari tidak ditemukan. Maka kita dapat menambahkan di sini dan kita akan membuat variabel respon dengan tipe string. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan if. Jika kita masukkan Y sebagai respon terhadap pernyataan dengan memanggil kembali fungsi main args, maka program akan mulai kembali dari awal. Dan jika tidak, maka program akan berakhir. Oke, mungkin hanya ini program yang ketiga. Oke, program ketiga telah jadi. Kemudian kita akan mencoba merunningnya.
program mencari sebuah nilai pada array berserta indeksnya. Nilai array-nya yaitu 25, 14, 56, 15, 36, 56, 77, 18, 29, dan 49. Masukkan nilai yang ingin kita cari. Maka kita akan masuk ke eksekusi yang pertama, yaitu memasukkan nilai yang dicari 15. Yang kita cari yaitu 15. Nilai 15 ditemukan pada indeks ketiga. Oke. Sama seperti output pada eksekusi yang pertama, nilai 15 ditemukan pada indeks ketiga. Kenapa di sini 15 ditemukan pada indeks ketiga? Karena array dimulai dari indeks ke-0. Itu berarti 25 adalah indeks ke-0, 14 adalah indeks pertama, 56 adalah indeks kedua, dan 15 adalah indeks ketiga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi yang kedua dengan memasukkan nilai yang dicari yaitu 78. Nilai 78 tidak ditemukan karena nilai 78 tidak kita deklarasikan pada nilai array. Caranya apakah kita ingin mengulang program? Ya. Kita akan mengulang dari awal, yaitu dengan memasukkan nilai yang ingin kita cari 29. Nilai 29 ditemukan pada indeks ke-8. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.